record dulu. Oke. Baik, langsung aja Pak Devu ya, teman-teman. Untuk mengefisiensikan waktu, ya mungkin teman-teman juga udah kenal lah dengan Pak Devu atasan dan profilnya pun sudah di-share oleh beliau di grup ya. Nanti silakan teman-teman bisa baca. Langsung aja kita belajar bareng sama Pak Devu pada malam hari ini. Silahkan Pak Devu. Terima kasih Om Al. Thank you, thank you, thank you. Kita santai aja ya. Oke. Kita santai banget. Kenapa? Karena ini sesinya adalah sharing. Kalau sharing mah yang lebih tahu boleh loh apa namanya memberikan pendapat. Nah, kebetulan di SKM Conference ini aku dipercaya untuk ngebawain sebuah pembahasan tentang profil videoku 2 kali aku share tentang teasernya Profiling with Feeling. Pertanyaannya masih sama. Gimana feeling Anda hari ini? Boleh di chat. Astaga. Oke, kita denger adzan dulu. Ntar ya. Kita mulainya setelah adzan. Oke. Oke, sudah. Nah, gimana feeling Anda hari ini, teman-teman, saudara-saudara? Selamat malam. Boleh di chat tentang feeling Anda hari ini. Karena 3 kali atau 2 kali saya nge-share video selalu bertanya, feeling Anda gimana? Itu. Kenapa? Kenapa penting Anda tahu tentang feeling Anda? Karena kita saat ini belajar tentang profiling with feeling. Karena Anda sudah saya berikan CV tentang saya, kita langsung aja ya. Dulu. Nah, mari ngomongin tentang profiling with feeling dan kenapa saya 3 kali bertanya tentang gimana feeling Anda hari ini adalah karena kita tuh punya kebiasaan
yang sangat unik tapi nyebelin? Kebiasaannya apa? Yang paling jelas kalau berhubungan tentang profiling with feeling adalah udah tahu feelingnya nggak enak, tapi masih aja nekat. Nah, kira-kira siapa nih yang begitu? Boleh chat. Nah, ini ada yang udah langsung ngaku. Feelingku nggak enak, Pak De. Feelingnya nggak enak, nggak enak. Kenapa? Gitu. Pertanyaan, feelingnya nggak enak, kenapa? Rata-rata ketika kita nggak pernah tuh yang namanya ngecek. Kalau dikaitin sama profiling with feeling, proses ngecek ini adalah seperti layaknya memeriksa data secara total dan komprehensif. Tentang apa? Ya apa yang dirasain, terus apa yang dibayangin, terus apa yang secara umum ada di dalam pikiran kita tuh kebayang dan kegambar tentang apa sih? Itu. Rata-rata kalau kita udah feeling jelek nih, kita langsung berpositif thinking. Berpositif thinkingnya gimana? Ah, itu cuma bayangan doang. Padahal bisa jadi apa yang menjadi bayangan, apalagi itu benar-benar bikin badan kita nggak nyaman, itu adalah sebuah tanda. Nah, makanya malam hari ini kita belajar tentang profiling with feeling. Nih, pesertanya naik turun ya. Boleh loh undang saya RT, boleh tuh. Bagiin aja link Zoom-nya. Aman, kapasitas 300 orang. Nah, lanjut. Ngomongin soal feeling, kalau feeling diterjemahkan dari kacamata bahasa, itu adalah sebuah ungkapan atau ekspresi perasaan yang berasal dari kata feel yang berarti mengisi. Jadi feeling itu harus keisi. Kalau enggak, kosong, hampa. Makanya para jomblo rata-rata feelingnya nggak pernah peka. Dan para laki itu juga nggak pernah peka. Kenapa? Karena sering ngerasa mereka itu masih jomblo. Makanya nggak peka-peka. Padahal feeling kalau secara bahasa itu adalah sesuatu yang pastinya diisi. Nah, gimana ngisinya? Isinya adalah berupa pengalaman-pengalaman yang terekam, yang akhirnya menimbulkan sinyal-sinyal yang itu bisa dijadikan pedoman. Dijadikan pedoman buat apa? Pedoman untuk profiling, menganalisa, melihat, mengamati, bahkan mengenal lebih dalam gimana sih orang di depan saya ini. Bahkan termasuk mengenal diri sendiri. Gimana caranya? Ngelihat di depan cermin. Kok feeling saya agak cakepan ya hari ini. Atau feeling kok saya agak kusut ya. Tapi rata-rata kalau udah kayak begitu, udah stop aja sampai di situ gitu. Padahal yang namanya feeling itu adalah sesuatu yang bisa jadi adalah proyeksi dari pikiran kita. Yang bahkan sama orang Jawa kuno itu dimanfaatin. Sama mereka-mereka yang katanya dukun itu juga dimanfaatin. Buat apa? Buat jadi bahan terawangan.
Ini tidak untuk mendiskreditkan orang yang bercita-cita jadi dukun ya, tetapi rata-rata orang yang berprofesi sebagai dukun, senjata utamanya adalah ketajaman feeling. Jadi apa goalsnya malam ini? Saya ingin menjadikan Anda 27 orang yang ada di sini menjadi dukun sementara. Setuju? Cicet dong. Halo? Tahu Setuju, aja? Kang. Setuju. Setuju. Oh iya dong. Ayo di-share linknya, link Zoom-nya. Oh mantap. Kita belajar gimana caranya menjadi dukun. Walaupun kemampuannya hanya sebatas menganalisa doang. Tapi kan dari kepercayaan siapa tahu. Oh udah, ada yang udah jadi dukun. Dari kepercayaan orang, dia malah bukan cuma ngelihat orang aja. Mbak, ini orangnya gimana? Pak, ini orangnya gimana? Enggak cuma itu. Tapi nanti gimana bisnis saya ke depan? Cara Dengan melet juga, cara Kang. apa? Cara melet. Wah iya, cara melet gampang. Ya, nanti kalau udah nggak dress, ini karena direkam ya Mbak, masuk lagi. Termasuk tadi ada yang ngomong, bisa nggak buat melet? Bisa. Kunci melet itu sebenarnya sederhana. Kalau mengincar pasangan, yang penting adalah pasangan itu ngerasa kita perhatian sama dia. Jadi nggak serta-merta kita cuma ngasih perhatian tapi salah caranya. Nah, gimana ngasih perhatian yang tepat? Ya kita harus melakukan profiling dulu. Profiling dulu, menganalisa dulu, oh pasanganku atau inceranku butuhnya apa. Nah, belajarnya dengan apa? Salah satunya adalah belajar ilmu profiling with feeling. Nah, menarik toh. Makanya bergabung di SKM Conference itu menyenangkan pokoknya. Terima kasih KFN Diwang dan tim karena menyediakan ruang belajar gratis yang setidaknya lulus dari Zoominar saya bisalah dikit-dikit jadi dukun, dukun cinta nggak masalah. Dukun pelet itu adalah sebuah cita-cita, dukun santet itu perlu belajar secara skillful. Oke, kita lanjut. Lalu gimana sebenarnya? Feeling itu ada berapa jenisnya dan kita harus menggunakan feeling yang mana? Supaya kita tepat dalam menganalisa orang. Kita tepat dalam memprofiling orang. Kita tepat dalam mengenal kepribadian orang. Kita harus pakai feeling yang mana? Feeling bisa salah. Yo itu nanti di kelas dong. Ada kelasnya dong. Bentar dulu toh, bentar toh. Sabar gitu. Itu nanti ada di kelas. Kelas lanjutan setelah ini gitu. Jadi kita menggunakan feeling yang mana gitu. Sebelum menggunakan feeling yang mana, menelaah feeling yang mana yang tepat untuk digunakan, kita harus tahu bahwa feeling itu ada 3 jenis. Yang pertama euforia, kita terlalu senang, antusias sampai kita kemudian lupa tentang tujuan kita apa. Netral itu adalah kita ngelihat sesuatu secara objektif, feeling kita no hard feeling, asik.
Dan ketika melakukan proses profiling dengan netral, kita bisa mendapatkan sesuatu yang setidaknya mendekati apa yang kita profilingkan. Nah, yang terakhir adalah disforia. Disforia adalah sebuah keadaan yang membuat kita nggak nyaman sama sesuatu, menolak sesuatu. Yang karena itu, kita benar-benar udah ilfil duluan. Gitu. Jadi yang mana yang dipakai? Tergantung kondisi. Kalau Anda berada di keadaan yang membahayakan, maka aktifkanlah feeling Anda yang cenderung disforia. Kalau Anda disuruh menelaah secara objektif orang ini kayak gimana, netralin dulu perasaannya. Kalau Anda diminta untuk menganalisa orang-orang yang memang sedikit kontra dengan Anda, netralin aja dulu. Supaya apa? Setidaknya supaya profiling kita mendekati benar. Mendekati benar berarti tadi ada pertanyaan dari master guru saya, Mas Sobe. Feeling bisa salah. Kalau mendekati ya berarti kan tidak 100%. Artinya ada kemungkinan untuk salah. Sebabnya apa? Nah, itu pelan-pelan. Nanti kita bisa ngobrol. Nah, ini kita bicara tentang fun fact. Fun itu menyenangkan, fact itu adalah fakta. Bahwa yang membuat sebuah feeling itu tepat atau tidak itu ternyata adalah sesuatu yang dinamakan good feeling factor. Makanya dalam banyak literatur, terutama ketika orang Inggris ini ditanya, how about you? How are you? I'm in a good feeling. Tapi anehnya nulisnya bukan GOOD, melainkan GUT. Lah kok bisa? Ternyata karena good feeling itu adalah suatu feeling yang dianggap merupakan feeling paling tajam. Yang itu kalau orang Indonesia sering bilangnya adalah firasat. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa feeling kita itu ada dalam posisi yang benar? Kita harus ngecek untuk melakukan profiling supaya bisa dilakukan benar-benar, kita ngecek dulu. Ketika ngelihat orang itu kita cek feeling kita. Seperti anjurannya iklan Axe. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kalau di kelas cinta saya pernah belajar kuncinya ada di 7 detik pertama, kemudian 7 detik selanjutnya, dan kemudian 7 detik selanjutnya. Ternyata apa yang terjadi pada saat itu adalah kita ngelihat orang benar-benar dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Kalau feeling kita nggak enak di 7 detik pertama, udah selanjutnya nggak enak aja. Kalau feeling kita di 7 detik pertama, udah
Selanjutnya enak aja udah. Tapi kalau biasa aja itu pilihannya dua. Apakah dia benar-benar tidak peka atau dia benar-benar belum melatih feelingnya. Nah itu menjadi menarik. Wah, ini sinyalnya enggak stabil. Lalu gimana sih sebenarnya ciri feeling? Lalu bedanya apa dengan insting? Kok bedanya? Ciri juga yang menggambarkan tentang insting, firasat, dan intuisi. Bener Bang? Iya, ini kayaknya feelingnya agak bermasalah itu ya. Jadi ciri dari feeling itu adalah sensasinya berupa rasa. Rasanya sangat kuat, hanya dimiliki manusia dan menimbulkan sensasi berupa sensitivitas perasaan. Nah, kalau feelingnya itu kuat, biasanya semakin dia kuat feelingnya, semakin sensitiflah perasaannya. Dan ketajaman feeling ini sering bertumbuh seiring dengan banyaknya dia merenung, hening, sunyi, dan sendiri. Asik. Lalu kemudian kalau insting gimana? Insting itu lebih kepada sensasi yang mirip naluri. Jadi makhluk hidup itu ketika menghadapi sesuatu itu nalurinya gimana, tindakan selanjutnya gimana, itu yang ngatur adalah insting. Makanya yang punya adalah hewan dan manusia. Sensasinya gimana? Rasanya kuat sampai badannya itu kayak kesamber. Ada sambarannya. Dan semakin tajam seiring dengan banyaknya latihan. Jadi dilatih supaya bisa tajam. Lalu ada lagi yang namanya firasat. Firasat itu biasanya berupa bayangan, sensasi perasaan yang liut banget. Terus kayak ada bisikan untuk beberapa orang tertentu. Kayak misalnya Anda kayak ngerasain nih, kok saya kayak dapat bisikan ya. Tetangga saya yang sebelah itu nggak lama hidupnya, bener habis itu. Apalagi sampai kita dapat clue yang lain, entah lewat mimpi, entah lewat bayangan yang sekelebat. Dan ini, firasat ini hanya dipunyai manusia. Jadi terkesannya adalah dia itu menghasilkan prediksi-prediksi yang seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Makanya mirip antara firasat dan intuisi. Karena prediksinya beneran detail, gamblang. Lalu gimana menajamkan firasat ini? Banyaknya gelagat, banyaknya tanda yang terbaca dari apa yang tampak dalam pikiran kita, penglihatan kita maupun pendengaran kita. Semakin banyak cluenya, firasatnya akan semakin kena. Nah, yang terakhir adalah intuisi. Intuisi itu biasanya adalah rasanya ngeliut banget. Ngeliut itu gimana sih? Ngeliut itu adalah ketika Anda melihat sesuatu, terus ada sesuatu yang di dalam diri itu mak ngik gitu.
Entah kayak nafasnya yang tercekat, sedikit engap, terus habis itu ada bayangannya juga, terus sesekali ada yang namanya bisikan juga. Nah, itu adalah bagian dari intuisi. Dan ini hanya dimiliki sama manusia. Bentuknya adalah benar-benar memproyeksikan sesuatu yang seolah-olah logis. Logisnya gimana? Kalau ada orang yang kemudian minta, kok bisa begitu? Kita kalau intuisinya tajam, kita bisa ngejelasin. Runut gitu. Makanya intuisi kita semakin terasa tajam kalau kita makin banyak menemui fenomena-fenomena yang seolah kebetulan tapi bisa dijelaskan. Jadi orang kalau punya intuisi itu bisa jelasin detail dia. Good. Aduh, kok sih? Lah, ini apa yang menjadi lawan dari feeling? Lawan. Saya nggak pernah menggunakan kata lawan ya, tapi tantangan dalam mengasah feeling, yakni adalah gejolak emosi. Gejolak emosi itu yang biasanya bikin feeling kita itu kurang tajam. Kenapa? Karena kita jadi nggak netral ketika melihat seseorang. Kita nggak netral dalam melihat sesuatu. Kita bawaannya adalah mengikuti emosi kita. Kok bisa begitu? Karena emosi sendiri adalah sesuatu yang pada dasarnya membentuk pola bawah sadar. Pembentuk pola bawah sadar. Kalau feeling adalah produk dari bawah sadar. Makanya kekuatan mana? Kalau emosinya sudah main, sudah pasti emosi yang lebih kuat. Feelingnya melemah. Makanya jadi nggak objektif. Subjektif. Makanya kemudian untuk menjaga netralitas kita ketika melakukan profiling adalah melatih manajemen emosi. Kalau di SKM Community dan KFN Diwang itu ada programnya namanya adalah Stress Quality Management. Belajar itu adalah untuk menyetabilkan mana feeling yang tepat dan kapan menggunakannya dan mana emosi yang tepat untuk didahulukan. Nah, caranya untuk mengendalikan netralitas emosi adalah bergerak aja. Sambil sesekali memaknai apa yang terjadi dalam diri dan emosi kita. Kenapa? Kalau kita udah memaknai misalnya, wah aku lagi jengkel nih. Kita selesaikan jengkelnya dulu. Wah aku lagi kesel nih. Kita selesaikan keselnya dulu. Wah tapi saya terlalu antusias nih. Dia lagi. Kita selesaikan terlalu antusiasnya dulu. Baru melakukan yang namanya profiling with feeling. Supaya apa? Supaya bisa netral. Gitu. Ini tinggal 1 sampai 10. Terus. Wah, di-mute dong, di-mute dong. Halo. Pak D Nah, jadi Pak D sekarang jadiin aku co-host aja.
Jadi aku yang Oh ngawasin. iya, iya. Siap, laksanakan. Bentar, dulu dong. Mana ya? Oh, itu minta Om Al aja, Om. Mintain Om Al. Om, jadiin nomor B co-host ya, Om. Latihannya adalah, itu ya belum diganti. Latihannya, ini yang terakhir. Untuk Anda semua, Anda boleh on cam, boleh membaca nama-namanya, terus rasain feelingnya, apa yang terjadi, terus boleh deh Anda tebak misalnya, oh Mas Kenny, kok saya ngerasainnya feeling saya dia itu kok bingungan ya, nggak tahu. Kalau ditanya kok bisa, "Oh, feeling saya berkata begitu." Nah gitu. Ini baru prolog ya, karena selanjutnya kita ngobrol di grup khusus. Nanti linknya akan dibagikan sama Mas Al. Itu. Nah, ini aku mau menutup dengan adanya fun fact. Jadi ada yang bilang feeling itu urusannya sama otak atau sama perut. Karena ada yang bilang feeling itu urusannya sama otak. Ada yang bilang feeling itu urusannya sama perut. Kalau menurut John Baptiste, seorang peneliti mikrobiologi, dia mengatakan bahwa feeling itu urusannya sama perut. Makanya ada istilah good. Good itu ketika saya nyari di kamus, good itu artinya usus. Dan ternyata setelah saya meneliti literasi sebelum saya ikut ini, ngisi ini, saya menemukan bahwa di perutlah terjadi sebuah pertemuan antara zona fisik dengan zona spiritual. Nah, kenapa? Karena di situ terjadi fenomena yang menegaskan Anda ini adalah orang yang kuat feelingnya karena otak atau pikiran Anda, atau Anda ini kuat feelingnya karena perut. Cara ngeceknya gampang. Lihatlah orang-orang yang ada fotonya yang lagi on cam, mana yang cepat bereaksi, kepala Anda atau perut Anda. Itu latihannya. Nah, sampai sini aja. Mungkin ada tambahan dari Om Bandar Tulyul. Suatu kehormatan saya dikunjungi mentor saya. Monggo. Ayo. Piye toh? Aku lah. Lah, bengong dia. Kok aku? Kan gurune sampai ya. Lah, saya kan mempersilahkan orang-orang yang hadir untuk menyampaikan sesuatu. Oh, ini kalau Ko Effendi Wang ada, saya suruh ngomong. Pak D itu ada pertanyaan Pak D. Kalau orang Mana? Oh, membunuh saya nggak baca ya. Oh ya. di chat, kalau orang membunuh itu dari otak apa dari feeling Kang? Kalau orang membunuh, maksudnya gimana? Enggak. Maksudnya gimana? Yang jelas itu dari tangannya. Maksudnya gimana? Gimana? Langsung nyalain aja mic-nya. Mic-nya dinyalain, giliran disuruh nyalain nggak dinyalain, giliran saya mute ngomong aja dari tadi. Heran saya. Ini ada yang mau tahu apa? 47 loh pesertanya, 46 loh, luar biasa loh. Pak D, mau nanya boleh? Boleh? Oh, Bunda Dani, selamat datang. Ini jadi kesannya kayak ini ya, kayak pandangan pertama gitu ya. Oh, iya betul. Nah, jadi mau suka nggak suka itu dilihat dari pandangan pertama gitu. Oh, dong. Oh. Iya betul.
Nah, itu kalau misalnya ada kejadian pada pandangan pertama dia tuh rasanya wah nggak banget nih orang. Nah, bisa jadi kan orang yang kita lagi ketemu itu memang orangnya apa ya model jaim atau apa jadi nggak mau kelihatan aslinya gitu gimana Pak Ade Nah, makanya kan solusinya? saya tadi bilang, kalau Jadi menurut yang tadi setelah yang ketemu baru ketahuan oh ternyata orangnya beda sama awal pertama ketemu seperti itu. Itu makanya kalau begonya. saya cara paling sederhananya pakai 7 plus 7 lagi. 7 detik pertama rasanya gimana? Biasanya kalau 7 detik pertama nyaman, belum tentu 7 detik kedua. Oh, oke oke. Iya iya iya. Paham paham. Sebagai Belum tentu tambahan, 7 detik ketiga. Oke. kalau kesan pertama itu terkadang otak kita menganggap kita dalam kondisi ancaman. Jadi wajar kalau kita tuh merasa nggak nyaman dengan orang yang baru pertama kita ketemu. Nah, Oke, siap. Ya. begitu. Masuk? Oke, Masuk. masuk, masuk. Paham, Masuk. paham. Tapi ketika sudah 7 Yuk. detik, 7 ya, dari detik ke-8 sampai detik ke-30, eh, persepsi kita akan berubah. Persepsi kita akan berubah. Nah, persepsi kita itu kalau masih ada trigger dari apa namanya, ada trigger dari kesan pertama itu sampai lebih dari 3 kali, maka feeling itu sudah benar adanya. Nah, Jadi kesannya sudah benar. betul. Itu tadinya mau saya. Ya, Oke, siap. terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Ada lagi? Ini berarti narasumbernya 2 loh ini. Lumayan. Tanya aja, tanya aja. Ayo toh. Yang dari Obitok kebiasaan nih, ayo nanya. Tanya Izin toh. bertanya, Woi, bertanya. tanya toh. Kalau enggak saya tutup loh ini. Wabillahi Gini, Pak, menciptakan rasa, mengendalikan rasa, dan menghentikan feeling itu gimana? Apa tidak perlu dihentikan atau dirasakan saja dan dialami? Ini pakai Terima kasih. pendekatan yang mana nih? Kalau yang pendekatannya kesadaran, ya dirasakan saja. Karena rata-rata tuh orang kita tuh sukanya ngebunuh perasaan. Jadinya ya euforia tadi akan jadi disforia. Kalau udah disforia, disforia parah itu nanti. Udah tadinya nggak suka jadi jengkel setengah mati. Jadi kalau menurut pendekatannya stress quality management ini saya bawa stress quality management ya karena SKM conference. Yang paling jelas adalah menyadari apa yang dirasakan aja tanpa melabeli bahwa itu perasaannya sesuatu yang salah, sesuatu yang menyiksa, sesuatu yang merugikan, atau justru sesuatu yang pada akhirnya membunuh kita. Kita sadari dulu perasaannya. Baru kemudian kita pikirin nih perasaannya kita mau apain. Itu jangan buru-buru dibunuh perasaannya. Jangan buru-buru dialihkan. Ya kalau habis itu hilang. Lah kalau habis itu balik lagi gimana? Tuh. Ini boleh loh ada yang menambahi, boleh loh. Saya melihatnya dari kacamata stress quality management loh. Kita bersinergi pendapat. Jadi jangan buru-buru untuk membunuh perasaan, mematikan perasaan, kecuali memang itu dibutuhkan. Taunya dibutuhkan dari mana? Taunya dibutuhkan adalah dari pengalaman nih misalnya. Kita ketemu sama orang itu sudah berkali-kali. Kita
kita sudah dikecewakan, kita sudah disepelekan, kita sudah dibuang, nah kita boleh melakukan tindakan ekstrim itu. Tapi kalau misalnya baru sekali aja ketemu terus kita kemudian nggak suka gitu kan, ya lebih baik ditelaah dulu, disadari dulu perasaan. Begitu Mas Ahmad Heru. Boleh Om Mobi menambahkan kalau ada sudut pandang yang lain. Aku seneng loh sama kolaborasi ini. Ada yang tanya feeling sama judgement bedanya gimana? Judgment itu adalah nuduh dulu, tanya belakangan. Jadi judgment itu kita nggak pakai ngecek sini dulu ya, nggak sampai ngecek badan, nggak sampai ngecek pengalaman, atau yang kita kumpulkan dalam waktu yang lalu-lalu adalah hal-hal yang mendukung kita untuk menjustifikasi dia. Jadi yang kita kumpulin datanya hanya data yang jelek, bukan data yang seimbang. Makanya dalam proses kehakiman kan sebenarnya juga ada yang namanya keadilan. Kalau dia punya kesalahan, cari dulu kebaikannya dia apa. Judgmental ya. Judgment itu adalah kondisi kita sudah terlalu banyak data negatif, sementara kita nggak nyari data positifnya, itu judgment. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Cara menghadapi feeling yang sangat tidak nyaman. Tanya dulu sama badannya, kenapa? Badan, kenapa denganmu? Rata-rata jarang ya ngomong sama diri sendiri ya. Jarang ya nulis ya. Jarang ya ngetik ya. Ngetik apa sih? Ngetik perasaannya. Makanya dulu orang dulu termasuk sampai di zamanku itu punya kebiasaan nulis diary. Supaya kita bisa tahu perasaan kita pada saat itu lagi apa. Nyamankah? Tidak nyamankah? Kan kalau sekarang enggak. Jadi kita enggak terlalu peka sama apa yang kita rasakan. Itu. Kalau feeling sama kata hati itu hubungan atau bagaimana? Feeling sama kata hati. Ya mirip-mirip. Kalau dari statement yang tadi saya jelaskan di slide, kata hati itu adalah produk dari feeling. Jadi ketika kita udah ngerasa, oh ini orang kayak gini ya. Terus habis itu kita cek nih dengan pendekatan. Kalau saya pakai 7+7+7. Cek kedua, di 7 detik kedua apa yang dirasakan, hatinya gimana yang dibilang. Jadi mungkin kalau di prosentase waktu yang pertama muncul itu adalah feelingnya. Feelingnya itu juga tidak 100% feeling, tapi intuisinya dulu. Intuisinya dulu, feelingnya, habis itu muncul kata hatinya. Oh begini. Gitu. Nah, saya lupa. Saya lupa. Saking fokusnya sama slide saya lupa. Iya itu ada. Jadi tolong on cam ya, on cam. Ini Ayo teman-teman on cam ya. Dari tadi saya udah sebagai request supaya teman-teman on cam nih cuma ditolak-tolakin requestnya nih. Sebagai bentuk dari praktek profiling with feeling. Ini beneran. Gunain feelingnya Anda semua ya. Bukan saya yang praktek, tapi Anda. Ketika ngelihat salah satu di antara yang on cam ini, apa yang
ada di bayangan Anda, yang ada di feeling Anda itu apa? Boleh. Habis itu di-unmute, saya mau komen. Saya kok ngelihat Pak Fuad begini, saya kok ngelihat Pak Obi begini. Gitu. Ini ada yang bilang pas on cam merasa perutnya kayak ada yang naik gitu, Pak De. Nah loh, Yang naik tuh di iya. perutnya. Tuh. Belum makan itu seharian. Nah loh, Asam lambungnya belum naik makan, kayaknya ini. belum makan ngelihat gua sama Obi. Kelar. Orang orang udah makan aja ngelihat kita berdua enak, apalagi belum makan. Salah Anda. Kenapa tuh mualnya? Anda perempuan atau laki-laki? Oh, cek dulu. Saya merasa terancam melihat bandar tuyul. Iya, memang. Tadi saya bilang kok sama Ko Effendi Wang kok. Mas Obi itu kalau kata Om Effendi Wang itu, Mas Obi itu orangnya keren. Kenapa? Ya karena dia fair apa-apa. Konfirmasi dulu. Itu saya langsung nambahin, oh dia itu adalah tipe orang-orang yang wajah monster hati hamster kalau saya. Jadi Anda wajar kalau Anda merasa mual ngelihat bandar tuyul lah. Ya. Karena Anda baru ngelihat monsternya, belum hati hamsternya. Habis itu ngimpi. Hati Hello Kitty. Pak De kasih Lagi? contoh Pak De. Dari peserta yang sudah on cam, kira-kira siapa tuh, random aja tuh ditebak, Di profiling coba, Pak De. profiling. Di profiling. Lu kok saya? Anda dong. Tadi dulu. Ini nggak bisa digedein apa? Di pin kalau nggak salah, di pin Pak De. Itu share screen-nya dimatiin dulu. Oh iya, ya Allah, lupa. Di pin. Diklik 2 kali aja si foto profilnya Diklik. siapa. Nah, ini namanya adalah Mbak Harian Senja. Harian. Mbak Harian Senja. Harian Senja orangnya kayak, hah, saya panikan. Apa-apa dibawa panik. Kenapa kok saya milih Anda? Feeling saya adalah, wah ini layak ini untuk dibaca. Jadi sukanya adalah, oh, I'm okay, I'm okay, I'm okay, I'm okay, I'm okay. Am I okay? Saya baik-baik aja, saya baik-baik aja. Saya baik. Masa saya baik? Jadi meyakinkan diri di awal bahwa semuanya baik-baik aja, tapi lama-lama nggak yakin. Boleh dikonfirmasi. Saya salah apa benar? Halo, selamat malam, Malam. Pak Difuat dan teman-teman. Konfirmasinya ya betul, karena memang sedang agak lelah secara fisik ya. Karena habis banyak acara, tadi ketemu banyak orang, terus menyempatkan diri lagi, memang kemarin sudah diniatkan untuk ikut Zoom ini. Jadi Iya, memang terima karena kasih. lelah ya. Bongkar yang jelek Pak De. Hah? Bongkar yang jelek. Jangan, ini lagi bagus-bagus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bongkar yang jelek-jelek, yang suka, yang paling kelihatan ya. Ini kan pakai feeling sedikit aja. Sukanya adalah panikan. Jadi apa yang belum kejadian dipikirinnya sampai banget gitu. Kalau bahasa Jermannya baper. Yang kena, gitu. yang kena imbasnya adalah yang di sampingnya. Oh ini lari dia. Yang kena imbasnya adalah dia. Makanya anaknya galak sama ibunya. Karena gregetan sama ibunya. Mama, boleh dikonfirmasi, boleh. Boleh. Salah ya sama mama ya. Ya betul Pak Diva.
Enggak lah ya. Nah, Next cara target, yang Pak paling De. gampang seperti itu. Ada Next lagi? target, Pak De. Next target. Next target, oke. Mana? Entah ini. Mana ya caranya ya? Pin. Oh ya, ya, ya. Replace pin. Nah, siapa ini namanya? Mbak Devi Asri. Mbak Devi Asri itu kalau ngelihat orang, awalnya nyepelein dulu. Tapi lama-lama habis sama orang yang disepelein. Ah, ini orang. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih dia ngejalanin sesuatu gitu. Tapi ketika orang yang disepelekan, biasanya orang yang disepelekan sama Mbak Devi Asri itu semuanya itu terbiasa untuk melakukan pembuktian. Tunggu pembalasanku. Mbak Dan Devi akhirnya Asri, ketampar sendiri. Mbak, Maafkan saya. Mbak Devi Asri boleh menghadap ke kiri atau ke kanan nggak? Aduh, gini. Menghadap enggak, badannya bukan Badan, jangan badan. begini. Iya. Udah kayak ini ya aku ya. Enggak, udah ke kiri ke itu. Enggak, itu enggak kelihatan. Ini aja, lurus aja. Ya sih, bingung aku. Gini loh, Mbak. Boxing. No. Box. Ya nih. Nah, Ya. Gimana gini? Oh gini. tapi kepalanya ke sana. Oh gini. Kepalanya hadap sana dah. Anu Eh, boxing Pak De. Tipe hah? boxing Pak De, tipe boxing. Ya udah, situ dulu. Tadi udah. Oh, udah ya. Tipenya adalah kalau nggak bisa ditantang orangnya. Waduh. Ya, nggak bisa Maksudnya ditantang. jauh Jadi mundur. apa-apa langsung. Jadi apa-apa itu orang kalau apa ya kalau bahasa Betawinya tuh suka ngelabrak orang. Jadi lu nggak suka sama gua gitu. Nah ya, senangannya nantangin orang tapi ditantangin balik lari dia. Wah, ada lagi Next ayo. Langsung duduknya bunyi loh. Wah, Next target Pak De. next target. Langsung pada off cam semua kampret. Next target Pak De. Yang cowok. Yang Saya dong, Bang. cowok. Aduh, aduh. Namanya adalah Mas Fahrul. Kalau ngelakuin apa-apa, mbok ya jangan sepaneng, Mas. Anda itu terkesannya adalah orang-orang yang serius padahal dia bingungan. Mas Fahrul itu tipikalnya dalam mengesankan awal tuh serius. Padahal seriusnya itu antara bingung sama ngerti. Saya ini harus apa ya? Gimana ya? Duh, apa ya? Apa yang harus saya lakukan? Terus akhirnya saya cool aja. Makanya hobinya adalah, tapi habis itu mulutnya main. Bingung ya Mas. Betul. Senangannya bingungan, tapi menutupi itu sama keseriusan. Saya serius. Tapi di sininya kepalanya muter, mau mikir apa tadi? Saya mau ngelakuin apa tadi? Karena kebanyakan rencana, prakteknya nggak ada atau sedikit. Oh, ketawanya kayaknya ketawa kejut ya. Nah, kalau Iya ketawa betul kejut betul itu Mas. biasanya bener. Iya betul Mas. Langsung pada leveran. Pak De, Boleh. next Satu target lagi Pak ya. De. Itu kalau yang muka-muka penasaran, sebenarnya muka-muka penasaran ini tak pilihin dulu deh. Apa-apa? Tak pilihin dulu antara Pinkan Palendeng atau enggak Bu Sri Handayani itu. Gua kualat kalau mau Busri lu aja. Ya nggak apa-apa tuh Pinkan Palendeng deh, Pinkan Palendeng deh tuh. Udah nongol. Oke. Dah, tuh. Ya Pak Lagi De, di mobil nih, langsung masa aku parkir. Mana? Mbak Pinkan ya? Halo. Halo, tar dulu ya. Saya bingung anunya. Lah.
Mas Al bantu dong ngepinkan, saya nggak tahu caranya. Saya Ini nggak udah aku pin, Pak De. Oke. Soalnya yang ada Mas Fahrur terus ya aku. Cinta tenan. Udah muncul ya. Kita dulu remove pin deh. Dah tuh. Oke, Mbak Maaf ya, Pinkan. lagi hujan ini, jadi Iya, ada bayang-bayang. sama di sini juga hujan. Ini sama ini tipikalnya wanita-wanita yang sok tangguh padahal khawatiran dan paranoidan tuh. Saking takutnya sama sesuatu, sukanya lebay kalau ngomong sama orang. Terus habis itu sukanya bahasanya nggak enak ya, nyepelein orang. Enggak, yakin. Yakin. Oke lah. Boleh. Berarti feeling saya lagi nggak tajam. Mas Opri silakan. Kalau Mbak Pinkan gimana Mbak Pinkan? Cerewet, nah itu doang. Dari bentuk rahang itu. Cerewet. Saya malah pendiam, Pak. Cerewet ke orang-orang tertentu. Kalau pendiam itu hanya ke orang-orang baru atau memang yang kesannya orang-orangnya nggak model konsep orang introvert, Pak D. Model konsep orang introvert. Iya, Jadi kalau introvert ya berisik sama orang yang berisik, dianggap nyaman. nggak bisa diem. Kalau sama Kelihatan orang yang bentuk. kenal, kalau enggak, ya udah diem aja, so cool. Ya, tapi hati-hati ya kalau misalnya punya temen atau ada orang baru yang kecenderungannya lesbian. Nah, itu mudah Aduh, disukain. aduh, pakai dibahas. Gua nggak mau bahas sebenarnya itu. Itu. Jadi di pemukanya disukai lesbian gitu ya? Betul. Astaga. Tadinya saya mau halus-halusan di sini, gara-gara dikomporin ya sudah. Iya, saya emang iya kan. Untungnya nggak ada teman yang lesbian. Iya bagus. Jauh-jauh deh ya. Jauh-jauh, amit-amit. Ya udah. Yang Kayaknya bagus-bagus apa dong? yang Kayaknya bagus-bagus. jelek semua. Ya, kalau bagus-bagus ya cari sendiri. Yang maksudnya yang positif lah. Kalau itu kan tadi yang ya masuk di kategori negatif ya. Kalau yang positifnya yang paling kelihatan ya konseptor sekali. Apa-apa segalanya serba terkonsep, Ya betul. terstruktur, tahapannya harus rinci, jelas, tegas, dan tuntas. Makanya nggak senang kalau ngelihat orang kerjaan yang nggak tuntas. Itu cerewetnya langsung kelihatan. Nah, Betul. ya karena udah 8:30 udah aja ya. Padahal baru ada yang masuk. Aku aja baru ngikut 15 menit kok. Iya, sama. Aku juga. Apa-apa. Iya, ada lagi. Itu kita prakteknya kayak gitu. Ya, Sekarang, iya loh. Dari ya, peserta boleh Dari lihat yang peserta, lain. ayo praktek Yang dong. mau coba untuk Coba, Mas Al, profiling boleh. orang lain. Ayo dong. Peserta dong sekarang dong. Boleh, peserta mau memprofiling with feeling dengan siapa? Silakan. Jangan off cam semua. Nanti saya bingung. Langsung pada tutup kamera semua ini. Kenapa Anda? Ayo. Kenapa Anda? Ini aku coba untuk spotlight satu orang gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba profiling orang tersebut, bisa kirim lewat chat ataupun yang mau open mic boleh angkat tangan atau langsung open mic aja nggak apa-apa ya. Hasil Pade profiling ini ada gitu apa ya. ada ini ada harian senja WM,
Aku mau baca Kak Yati katanya. Om Al di pin yang namanya Kak Yati. Om, dipin Yati. Om. Kita latihan Ya. loh ini. Ini Anda lulus dari seminar ini jadi dukun dah. Sakti. Ya enggak, kalau Sakti cukup terang. Ini Bonus, Kak Yati bonus. ya. Silakan. Ini udah aku spotlight. Silakan di profiling. Boleh lewat chat. Ya teman-teman yang lain boleh lewat chat. Satu orang ke pingkan boleh langsung open mic di profiling. Seperti apa? Ayo. Tadi saya udah loh. Sekarang giliran Anda loh. Lagi bawa mobil nih. Suka menjadi seorang. Suka menjadi seorang. Yang mana? Kayak salah-salah. Suka menjadi seorang. Suka menghukumi orang. Bos. Ada lagi? Dikonfirmasi, jangan melotot-melotot aja. Ayo, Dia lagi dikonfirmasi. makan itu. Ayo. Anda dilatih loh ini, jadi dukun loh ini. Tolong loh. Walaupun ini habis ini saya minta maaf sama Ko Effendi Wang. Maaf loh, jadi dukun semua. Iya, habis dipijit aku, habis dipijit. Jadi masih memar-memar badan. Lah sekali, mukanya capek. Itu pijatnya capeknya bukan gara-gara badan, itu pikiran itu capeknya. Mikirin apa? Dua-duanya. Lah iya. Dua-duanya. Mikirin apa? Mikirin Gitu. apa aku? Dua-duanya. Habis berantem. Ya benar. Benar. Benar habis berantem. Dia mau dukun Mas Rio mah. Bener dah. Benar. Soalnya dia suka japri. Wah, langsung kebongkar. Ayo bongkar semua, bongkar. Nah, kok kita Ya. Nggak kedengeran. Saya kan kesel ya, tak kesel. Gimana? Ya kan ini kamu ada sesuatu yang bisa kamu bilang. Waduh. Kok ngenten konfirmasi nih uang, kok ngenten konfirmasi. Aku nggak dengar. Gimana Mas Heru? Malah gelut. Malah gelut gimana? Anu, Soalnya Mas Heru suaranya putus-putus nih. tak profiling istri saya karena kalau saya profil sendiri nggak percaya katanya Pak. Ya. Bisa dihidupkan kameranya Pak. Bisa ditunjukkan. Yuk. Boleh. Ayo lo. Ini mumpung lo ini. Itu Pak. Monggo. Jalan bisa memprofil. Ya emang begitu Pak Heru. Beliau itu nggak percaya sama orang, bukan sama Pak Heru aja. Sama dirinya sendiri aja nggak percaya kadang. Ya. Senangnya nggak percaya diri tapi disamber-samberin ke orang-orang. Ya. Terus suka curigaannya berlebih, bukan terima berlebih lagi. Kelebihan banget itu. Mikirnya udah kemana-mana gitu. Padahal cuma ngelakuin sesuatu yang sederhana, mikir udah kayak apa. Itu yang paling kelihatan. Ini pada live semua apa takut apa ya? Padahal sebenarnya jawabannya bisa simpel Pak. Cuman pinginnya itu muter-muter terus. Nah, repot. Jawabannya simpel, cemburu guys. tipikalnya ya overthinking, cemburuan, nggak percayaan sama dirinya sendiri tapi dilimpahin ke orang. Aku tuh nggak percaya sama kamu, aku nggak percaya sama kamu semua sedunia. Gitu. Tipikalnya begitu. Oh iya. Wah, habis ini berantem ini. Pak Ahmad saya sendiri suka mengalah untuk biar nggak rame. Kalau saya bisa ya Pak ya.
Oh, boleh profiling aja dirinya sendiri, Pak. Oh ya gini Pak. Nah, ini kebanyakan Profiling mendem, diri Pak. sendiri. Nah, yang paling kelihatan adalah jenengan kalau marah itu nggak diplongin semua. Jangan tanggung-tanggung, keluar Pak, marah Pak, ngamuk Pak, tapi Nggak jangan jadi di depan nih istri. berantem nih. Jangan di depan istri. Oh ya, jadi dari marah itu nanti bisa timbul ke good feeling bisa ya Pak ya? Nah iya, pokoknya dikeluarin dulu lah. Ini selama ini karena takut sama istrinya, lebih karena takut sih. Istrinya akhirnya dipendem, hati-hati nanti cepat wafat. Makanya harus diselesaikan dulu. Kalau Oh, gitu ya. Pak Heru saran saya kalau mengungkapkan sesuatu itu setidaknya runut dan detail supaya orang di sekitar termasuk istri dan lingkungan teman itu tidak tergeneralisasi maksudnya apa dan sebagainya. Ini cuma masalah komunikasi aja. Makanya Pak Heru itu terlihat lebih depresional. Depresi itu bukan depresi beneran ya, tapi lebih ke arah stres, nggak mau, lebih cenderung menghindari konflik. Oh ya betul itu Pak. Betul Iya, sekali. nggak mau ribut. Tapi mau dia ribut. Nggak mau menghajar ribut, nggak diri mau ribet. sendiri. Nggak mau ribut, tapi Nggak menghajar mau dirinya ribet, sendiri. ya nggak mau ribut, lama-lama carok. Iya, pilihannya bunuh diri atau dibunuh gitu. Serem ya. Pak D Ngeri, Mas. lanjut. Oke, next ya. Pak D lanjut. Coba teman-teman. Bu Elis Soraya tuh. Ya, Bu Elis Soraya kita profiling. Mohon izin ya, Al Bu. dulu. Ayo Mas Al. Silakan Pak. Silakan, Latihan dong, Mas. Mas Al. Saya lagi. Ya, kan sampean yang ahli. Lah kan ini kan saya mempersilahkan peserta. Ini kan namanya latihan. Mbak Happy, coba lurus Mbak maka mana ini. Mbak, tolonglah kalau jadi orang ya, kalau nyuruh sesuatu sama orang lain itu harus jelas. Jadi kadang-kadang kalau nyuruh orang itu yang ya menurut Mbak itu udah jelas, tapi menurut orang lain itu belum jelas. Terus seolah-olah tuh Mbak kayak ngerasa lu tuh harusnya paham maksud gua. Kebanyakan keseringan tuh ngomong kayak gitu. Lu tuh harusnya paham dong maksud gua apa. Lah kan nggak semua orang ngerti perasaannya Mbak kayak gimana, arahannya Mbak kayak gimana. Jadi orang-orang di sekelilingnya Mbak ini yang paling kelihatan malah. Itu jarang banget ngerasa kalau Mbak ngejelasin sesuatu sama mereka itu benar-benar sesuatu yang benar jelas gitu. Muter bawaannya. Muter. Terus pengennya didengar, gak mau ngedenger. Terlalu perfeksionis. Terus apa-apa harus sesuai sama maunya. Ngerasa bahwa oh aku langkahnya sudah betul. Kalau emang ada yang salah berarti salahnya ada di Anda gitu. Itu kebiasaan. Tapi bagusnya Tipenya apa? planner. Tipenya planner. Tipikalnya planner itu rencananya bagus. Apa yang ada di bayangannya itu sempurna, tapi ketika ngelaksanain nggak pernah sempurna. Boleh Tapi nanya nggak Bu Elis? Sering banget nggak? Kayaknya udah kayak perasaan udah ngomong deh. Padahal baru di dalam hati tapi nggak ngebales WA gitu. Keseringan gitu nggak? Kayaknya yang Pade deh, Pade tadi benar semua. Tapi yang kalau apa tadi? Iya Pade benar. mantap saya. Kan saya bilang nge-zoom sama saya seru-seruan aja. Nggak usah serius-serius. Daripada serius tapi salah, lupa, malu.
Yuk, ada lagi? Yang peserta lain monggo. Peserta lain monggo. Sampai jam 9 ya. Kita batasi sampai jam 9. Wah, cakep. Pak D boleh review slide-nya nggak deh? Karena cuma ndelok yang terakhir doang. Oh ya, bentar. Review slide. Kita kembali ke slide. Oh, ini biasanya di akhir ada tambahan ini dari Mas Ope ini. Dulu ya, cekluk. Nah, dari awal ya. Nah, dah. Dilihat aja sekilas-sekilas. Nah, sebenarnya yang kita lakukan ini di sesi kali ini adalah melakukan praktek profiling with feeling. Kuncinya biar gampang, sering-sering lihat orang. Lalu sering-sering merasakan apa yang ada di kandung badan, di hati. Lalu ungkapkan, kemudian konfirmasikan. Kamu bener gak sih? Nah, apa yang saya tadi lakukan adalah sebuah bentuk konfirmasi. Jadi boleh salah, boleh. Tapi semakin sering Anda melakukannya, semakin sering Anda praktek dan melakukan tanya balik dulu. Analisa saya benar? Proses ini akan membuat Anda memiliki tingkat akurasi yang terus meningkat. Nah, tuh. Ada yang mau? Pak D ada yang bilang, kalau Apa? sering dibilang aneh gimana Pak D? Karena sering diam dan menyendiri. Siapa yang aneh? Ntar dulu. Anehnya gimana? Anehnya gimana? Ini membaca emosi atau membaca karakter orang. Semua yang tampak di feeling, Kang Fahrur. Jadi kita based on feeling, apa yang tergambar, terbayang, terdengar sama feeling kita. Nah, itulah yang terbaca. Begitu. Nah, nanti kita lanjut di grup yang sudah disediakan sama teman-teman SKM. Boleh kita lanjut ngobrolnya di grup WA. Susah senyum dan dingin. Siapa tuh? Masih orang yang sama, Mbak Mina. Woi, ada lagi? Analisanya, gunakan feelingnya. Pakai pendekatan 4 ini. Lihat, rasakan, ungkapkan, konfirmasi. Udah. Berdasarkan apa? Apa yang dirasakan? Ungkapkan saja. Kalau Anda nggak yakin, tinggal konfirmasikan. Kebanyakan orang, kalau dari 4 metode yang sudah dibahas sama Mas Fuad itu, jarang sekali mengungkapkan dan mengkonfirmasikan perasaannya dia atau persepsinya dia sendiri. Makanya banyak orang yang menggunakan feeling ternyata salah. Nah ini menambah sedikit. Kebanyakan ketika praktek ini adalah enggak, saya takut salah. Loh justru itulah alasan kenapa Anda harus mengungkapkan, karena setelah itu pasti ada konfirmasi. Dari konfirmasi itu dicatat,
Kalau di kebiasaan Islam Anda. namanya tabayun bukan Pak De yang kayak gitu. Iya, pakai pendekatan agama cuy. Tabayun, tabayun. Gara-gara tabayun gua putus sama orang. Jadi begitulah. Oke, tuh Mbak Hera capek banget mukanya. Dipin Pak De. Mbak Hera Pak De, dipin Pak De. Orang Mbak Hera sama saya udah kenal, ngapain? Ya kan gue baru. Ntar gue baca. Ya udah baca. Oh dia mau udah kenal dari kapan tahu. Dipin Pak De, di anu. Oh iya, Saya di pateni sih. Hah? Oh iya, ya Allah. Saya kok lupa terus ya. Nah, monggo. Saya udah kenal banget sama Mbak Era. Jadi enggak, saya enggak mau. Monggo. Mbak Hera ngadep ke kanan atau ke kiri? Menghadap ke Tuhan. Menghadap ke Tuhan kan beda lagi. Agak geser dikit aja biar pundaknya kelihatan. Karena kan pakai jilbab. Oke, sip. Udah. Mbak Hera ini orangnya mendem. Tapi kalau udah langsung ketawa. Orangnya males ngomong. Cuma kalau udah ngomong itu modelnya seperti itu. Sebenarnya cukup dengan mengkonfirmasi feeling yang ada terhadap orang sekitar. Jadi konsep tabayun atau berkomunikasinya harus lebih diungkapkan supaya orang bisa dan dapat memahami apa yang dimaksud dengan perasaannya itu. Itu aja sih. Sisanya nguplek di pikirannya sendiri, dipendem segala macam dah gitu. Gampang mutungan tuh kan, tokenya bunyi. Tokenya bunyi, mutungan. Mutungan tuh apa ya? Bete, gampang bete. Gampang bete, gampang ngambek. Bete itu ya, butuh nanti tayang. Harus ada seseorang yang bisa diajak ngomong gitu. Nah, kan bener kan? Aku ngomong bete butuh tati tayang nggak bener. Enggak, maksudnya jadi harus ngerti gitu. Jadi kalau ngomong teh yang ngerti gitu, yang nyambung. Kalau nggak nyambung ya nggak seru gitu. Ini orang di Bandung atau di mana? Orang Bandung. Ya? Oh, Bandung. Ya udah. Itu stereotipnya orang Bandung pasti begitu. Stereotipnya orang Bandung pasti gitu. Jadi dari Mbak Hesti, apakah Mbak Hera cenderung sering mengamati orang? Sakti Mbak Hesti. Sering mengamati orang kah dirimu? Tuh dikonfirmasi tuh. Oh iya, sering. Cuma ngeliatin doang, tapi nggak pernah dianuin, nggak pernah dikonfirmasi. Ungkapin ya. Nggak pernah diungkapin itu Tan. Kalau Teh Hesti ngobrol sama gua, contoh Makassar aja Teh. Kalau Mbak Elis bawaannya happy walaupun misalnya lagi perasaannya gak menentu, tapi dibawanya happy gitu ya. Ya. Sip. Sakti. Karena berhubung waktu observasi. Asik. Karena berhubung waktu saya kembalikan ke Mas Al. Udah ya? Udah Pak De. Nanti pada ketagihan, ada saatnya praktek. Iya, yuk pakai apa? Pakai yang tadi itu. Pakai yang terakhir. Yang terakhir apa sih slide-nya? Slide yang paling akhir orang adalah karena gampang kasihan sama orang. Anok cakep. Anok cakep ini fotonya di mana Mas Ano? Anok cakep. Nggak ada fotonya. On cam dong. Ano. Ayo dong. Ini emas ya? Ano. Aduh. Mas Ano ini
Nah, ini baru on cam. On cam. Om. Oh, cakep dia. Mana? Hai. Pak D, Begini. Hai. di layarku anu Pak D. Di layarku Sorry. Nah, tuh. Saya mah udah kenal, ngapain saya profile? Enggak, Pak D di tampilan HP-ku, di tampilan Share screen-nya di offin dulu Pak D. Screenshot-nya Oh ya. Screenshot-nya dipateni sih. Astagfirullahaladzim. Nah, dah. Nah, ini kalau versiku ini adalah selalu berpositif thinking tapi tidak jadinya mengabaikan feelingnya sendiri. Kelihatan dari bentuk pipinya. Hobinya Kenapa positive tuh? thinking. Pipinya kenapa tuh? Pipinya tinggi sebelah, jadi sering meragukan sama feeling sendiri. Padahal mama wajar kalau misalnya, jadi gini, kalau misalnya ketemu orang yang konteksnya nyambung, konteksnya logikanya masuk versi Mas Anoknya sendiri, maka di situ lebih sering mengabaikan hal-hal yang berbau resiko. Jadi sebenarnya mempertimbangkan resikonya jadi hilang karena ya logikanya masuk kalau versi saya gitu. Jadi kontekstual aja nanti kalau misalnya ketemu dalam konteks bisnis, dalam konteks pertemanan apa segala macam lebih mengarah kepada kontekstual. Jadi kita rata-rata gini, orang memberikan informasi itu kan konteksnya adalah pengennya mendengar apa yang ingin kita dengar. Konteksnya seperti itu. Nanti giliran sudah mulai intens apa segala macam karena akan selalu berpatokan sama first impression yang pertama. Padahal kalau konteksnya first impression itu tidak menjadi sebuah patokan bahwa orang itu baik atau enggak. Konsepnya seperti itu. Jadi lebih mengarah kalau mau menggali orang yang entah katanya suka ditipu apa segala macam, lebih baik gali informasinya lebih dalam supaya mempertimbangkan resikonya lebih bisa terlihat dalam memutuskan konteks bisnis atau apa segala macam supaya nggak terkesan oh gua ditipu nih, lebih ke sana. Lanjut Kapan dikonfirmasi Om? Kalau aku sih sebenarnya agak susah, kayak nggak connect gitu antara logika sama feeling. Ya. Jadi kadang-kadang makanya aku ikut kelas ini kan supaya belajar mengenali feeling itu kayak apa sih gitu. Jadi kadang-kadang kalau pakai logika aku lebih sering masuk, tapi kalau feeling enggak. Makanya tadi ada beberapa aku agak cheating gitu kan. Jadi dari Pak D menjelasin, oh orangnya begini. Nah kebetulan karena aku sempat belajar astro, jadi aku langsung tadi, oh iya berarti dia kurang lebih zodiaknya ini nih, berarti karakternya lebih ke situ. Lebih ke arah sana. Nah, jadi makanya aku cheating sebenarnya tadi. Pak D, suaranya mirip Rino soalnya. Apa? Suara dan gaya bicaranya mirip Rino, Om Rino. Iya, positive thinking banget. Ya. Makanya ketika positive thinkingnya terlalu dominan, jadi nggak objektif ketika menilai sesuatu, menganalisa sesuatu gitu. Ya, tapi ada cuman beberapa kali itu aku cuman kayak ketemu orang itu langsung first impression-nya itu kayak aku nggak boleh dekat sama orang ini, nanti nggak baik buat aku. Tapi itu jarang banget gitu. Tapi kayak ada beberapa orang yang pas aku ketemu seperti itu. Ya, siap. Entah mengapa. Terima kasih Om Ano. Ternyata Anda datang. Iya dong. Saya sahabatan sama beliau di komunitas tarot. Jadi saya kaget dia ada. Oke, udah jam 9 ya. Kita tutup. Akhir kata, terima kasih udah yang join sampai jam 9 ini.
Gimana nanti kelanjutannya yang pasti kita akan ngobrol di grup, link grupnya bisa dilihat di chat atau nanti saya share di SKM Conference. Kita masuk ke grup tersebut untuk berdiskusi. Gampang. Cara diskusi sama saya tuh gampang. Habis nanya, miss call. Dah, tuh. Habis nanya, miss call. Habis itu pasti ada diskusinya. Kalau nggak miss call, ya berarti pertanyaan Anda nggak dijawab. Karena saya lebih menghargai yang miss call daripada yang cuma ngechat. Karena chat saya banyak. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Acara saya kembalikan kepada Mas Al untuk ditutup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Defuat untuk materinya yang selalu bikin penasaran ya teman-teman dalam memprofiling orang-orang gitu ya. Nah, ilmu ini ya teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya di kelas-kelas eksklusifnya Pak Defuat tentang profiling with feeling dengan basic fisiognomi ya, ilmu fisiognomi. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu info-info lebih lanjutnya, silakan bisa masuk ke grup WhatsApp yang sudah kami share di kolom chat, ataupun nanti grup WhatsApp-nya akan di-share oleh Pak Devu di grup SQM. Nah, sebelum kita mengakhiri pada malam hari ini, boleh open cam sekali lagi, kita foto bersama terlebih dahulu ya, screenshot sih lebih tepatnya ya. Kita screenshot wajah Terima kasih kita bareng-bareng ya. Silakan boleh di on cam lagi. Di on cam sebentar doang, nggak dibaca ini, tenang aja. Ini. Oke. Yuk anak cakep. Nah. Kayak gitu. Yuk anak cakep, yuk. Oke. Nah, ini ada 2 slide. Baik. 1, 2, 3. Oke. Kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua yang udah mengikuti kelas ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas sharing session bersama Pak Devi selanjutnya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, 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 dadah.